lagi untuk anak-anak ibu sekalian. Minggu ini atau kali ini ada pertemuan kita yaitu dengan materi jurnal penyesuaian, yaitu adjustment entries atau adjustment journal. Nah, ini kenapa ada jurnal penyesuaian? Karena kita udah selesai tahap pencatatan, yaitu tahap analisis bukti transaksi, menjurnal, memposting ke buku besar, kemudian masuk ke menyusun neraca saldo. Apabila neraca saldo sudah selesai, maka sebelum melakukan laporan keuangan, maka dibuat dulu yang namanya jurnal penyesuaian. Nah, nanti siklus ini berasal awalnya adalah jurnal penyesuaian, kemudian neraca lajur, kemudian laporan keuangan, jurnal penutup, buku besar setelah penutupan, baru sampai ke neraca saldo setelah penutupan atau NSSP. Tetapi khusus untuk jurnal penyesuaian akan ibu buat dalam 3 bagian atau 3 part. Nah, inilah yang part yang pertama, yaitu khusus akun perlengkapan dan penyusutan aktiva tetap. Nah, kita perhatikan di slide berikutnya ya, sebentar. Nah, di slide berikutnya ini, nah, seperti biasa ada pengertian jurnal penyesuaian atau adjustment entries ya, ini ya. Nah, adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo akun-akun yang belum menunjukkan saldo yang sebenarnya sampai dengan akhir periode akuntansi. Jadi maksudnya di sini adalah nanti ada akun-akun itu yang harus dibuat penyesuaian di akhir periode karena ada yang belum menunjukkan saldo yang sebenarnya, maka harus dibuat penyesuaian. Kemudian yang berikutnya adalah untuk memisahkan antara pendapatan dan beban dari suatu periode dengan periode yang lain. Jadi ini ada hubungannya dengan nanti ada harta itu yang menyebabkan beban, ada juga beban itu yang menyebabkan harta. Tetapi yang paling banyak nanti itu adalah harta itu menyebabkan pendapatan maupun beban ya, apabila terjadi penyesuaian. Nah, yang selanjutnya masuk ke ini slide berikutnya, yaitu proses penyesuaian merupakan proses pemutakhiran data keuangan setiap akhir tahun sebelum disusun laporan keuangan ya. Seperti yang tadi Bu bilang, ini adalah siklus akuntansi. Jadi sebelum masuk ke laporan keuangan ada baiknya dilakukan penyesuaian. Nah, yang proses itu masuk disebut dengan jurnal penyesuaian. Nah, ini yang ini neraca saldo dan data penyesuaian ini yang Ibu buat merah garis bawah. Nah, jurnal penyesuaian disusun berdasarkan data dari neraca saldo dan data penyesuaian akhir periode. Jadi apabila belum sampai ke neraca saldo, maka data jurnal penyesuaian tidak akan terjadi. Oke, lanjut ke berikutnya. Nah, ini adalah unsur-unsur pokok jurnal penyesuaian. Maksudnya di sini adalah apa-apa sajakah yang termasuk elemen-elemen penyesuaian dalam akuntansi kan gitu. Nah, ada beberapa ya, tapi di jurnal khusus ini ada 6. Yang pertama penggunaan perlengkapan ya, perlengkapan. Kemudian yang kedua penyusutan aktiva tetap. Yang ketiga unsur-unsur yang masih harus dilakukan atau accrual basis ya, yang terdiri atas pendapatan yang masih harus diterima atau accrued revenues, artinya adalah piutang pendapatan. Jadi ada pendapat, ada orang yang punya
Kemudian beban yang masih harus dibayar, ada biaya-biaya yang belum kita bayar sampai akhir periode. Nah, itu harus dibuat juga penyesuaiannya. Nah, masuk ke yang 4, pembayaran di muka. Jadi kebalikannya. Jadi misalnya nih, yang pertama adalah prepaid rent, prepaid insurance, prepaid advertising, prepaid banyak-banyak lah ya. Nanti ada itu soalnya. Nah, ini beban-beban dibayar di muka. Jadi prepaid expenses. Jadi banyak banget nanti yang dibayar di muka. Itulah yang akan kita jadikan nanti masuk ke jurnal penyesuaian. Kemudian ada pendapatan diterima di muka, unearned revenues. Jadi pendapatan diterima di muka itu adalah kebalikan dari beban dibayar di muka. Jadi ini adalah utang pendapatan. Jadi ada orang yang sudah memberikan uang muka ke kita, ya kan? Berarti itu adalah pendapatan diterima di muka kita. Sebelum jatuh tempo itu belum menjadi pendapatan kita. Itu maksudnya. Nanti maka dibutuhkan dia jurnal penyesuaian. Oke. Masuk ke perlengkapan. Nah, perlengkapan ini atau supplies merupakan unsur yang dibeli oleh perusahaan guna mendukung operasi perusahaan. Artinya di sini adalah setiap perusahaan pasti membutuhkan perlengkapan. Jadi perlengkapan itu adalah harta lancar yang dapat digunakan tidak lebih dari 1 tahun. Maka dia termasuk harta lancar ya. Jadi perlengkapan itu di perusahaan jasa, misalnya nih salon, berarti perlengkapannya misalnya bedak, sisir, kemudian kutek, kemudian lipstik, ya, bahan-bahan yang berhubungan dengan salon. Nah, ini yang habis dipakai dalam waktu tidak lebih dari 1 tahun. Tetapi kalau lebih dari 1 tahun itu bukan perlengkapan. Nah, di sini perlengkapan yang telah diperoleh, yang tadi dibeli maksudnya, akan digunakan sehingga perlengkapan yang telah dipakai akan menjadi beban. Maksudnya di sini adalah kalau perlengkapan tadi dipakai oleh si salon, dibeli kemudian dipakai, kalau sudah dipakai maka disebut dengan beban perlengkapan, ya. Nah, itulah di sini tadi perlengkapan yang telah terpakai akan menjadi beban. Itu Ibu merahin. Jadi kalian catat juga sesuai dengan warna-warna yang Ibu buat di sini ya. Nah, di sini masuk kita ke AJP-nya. Nah, sebelumnya udah Ibu jelaskan yang termasuk dengan harta itu apa saja, yang termasuk dengan utang, modal, pendapatan dan beban itu apa saja ya. Jadi akun itu terdiri dari 2 golongan, yaitu akun nominal dan akun real. Akun real itu adalah harta utang modal, akun nominal itu adalah laba dan akun nominal itu atau laba rugi disebut terdiri dari akun beban dan pendapatan. Oke. Nah, kalau akun selain akun nominal itu disebut dengan akun real. Akun real itu terdiri dari harta utang modal. Nah, ini masuk ke AJP. Ada 2 pendekatan dari AJP perlengkapan. Apabila yang pertama di sini pendekatan neraca. Apabila dicatat sebagai harta, artinya adalah apabila di neraca saldo terdapat akun perlengkapan, maka jurnal penyesuaiannya seperti di bawah ini. Nih ya. Buat pointernya di sini ya, diperhatikan. Yang di atas adalah debit, beban perlengkapan atau supplies expense. Kemudian kreditnya adalah perlengkapan atau supplies. Nah, ini apabila dia dicatat sebagai harta. Berarti nanti di neraca saldo setelah kamu melakukan pencatatan jurnal, posting buku besar, kemudian disusun neraca saldo. Nah, apabila di neraca saldo itu ada perlengkapan, maka seperti inilah nanti jurnalnya. Beban dulu baru perlengkapan. Kenapa perlengkapan dikredit? Karena sudah terpakai sebagian.
Jadi di sini dalam kurung ini Ibu buat sebesar yang terpakai. Maksudnya nominal yang XX ini nanti isinya adalah perlengkapan yang sudah habis dipakai dalam waktu sampai akhir periode tertentu. Oke, gitu ya. Nah, ini pendekatan neraca. Bagaimana kalau pendekatan yang kedua? Nah, ini adalah pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan laba rugi, ya. Di sini dalam kurung Ibu buat dicatat sebagai beban, yaitu apabila di neraca saldo terdapat akun beban perlengkapan, maka AJP-nya seperti di bawah ini, kebalikan dari AJP yang tadi, ya. Ini tadi debitnya ada perlengkapan, kreditnya perlengkapan, debitnya beban perlengkapan, ya. Tetapi untuk dia pendekatan laba rugi kebalikannya, di debitnya adalah perlengkapan, di kreditnya adalah beban perlengkapan. Nah, bedanya nanti adalah di nominalnya, di XX-nya ini harus sebesar perlengkapan yang tersisa. Kalau di nomor 1 tadi pendekatan neraca, ingat itu harus sebesar perlengkapan yang terpakai, ya, itu bedanya. Nah, ini sebesar yang tersisa apabila dia pendekatan laba rugi. Oke. Nah, mudah-mudahan paham. Sekarang masuk ke contoh soal. Salon Wina membeli perlengkapan sebesar 5 juta rupiah. Pada akhir periode sisa perlengkapan. Nah, ini perhatikan di sini ya, sisa. Sisa berarti masih ada atau belum terpakai atau belum jatuh tempo. Banyak kata-katanya nanti ya. Sisa perlengkapan 1 juta rupiah. Buat AJP dengan menggunakan 2 pendekatan. Tadi ada 2, yaitu neraca dan laba rugi. Oke. Kita perhatikan penyelesaiannya di slide berikutnya. Masuk kita ke penyelesaiannya. Ini nomor 1. Jika menggunakan pendekatan neraca, artinya dicatat sebagai harta. Dicatat sebagai harta berarti NS-nya perlengkapan. Kalau nanti yang kedua, jika menggunakan pendekatan laba rugi, artinya dicatat sebagai beban. Berarti NS-nya nanti beban perlengkapan itu nanti. Sekarang masuk dulu kita ke yang nomor 1 ini. NS-nya adalah perlengkapan 5 juta rupiah. Lihat soal sebelumnya. Nah, DP di sini artinya adalah data penyesuaian. Tadi di slide sebelumnya, ya. Udah Ibu buat di sini tadi di slide sebelumnya. Nah, ini. Jurnal penyesuaian disusun berdasarkan data dari neraca saldo dan data penyesuaian. Neraca saldo Ibu singkat NS, data penyesuaian Ibu singkat DP, bukan Dewi Persik, ya. Lanjut. Oke, ini penyelesaian yang pertama tadi. Dari soal yang ini, Salon Wina disingkat NS, berarti neraca saldo, karena dia dicatat sebagai harta. Di neraca saldo pastinya adalah perlengkapan 5 juta rupiah. DP-nya adalah yang ini, Ibu tunjukkan lagi. Sisa perlengkapan sebesar 1 juta. Oke, berarti data penyesuaiannya perlengkapan yang tersisa atau sisa perlengkapan. Boleh kata-katanya seperti itu, ya. 1 juta rupiah. Nah, maka AJP-nya adalah, lihat lagi tadi AJP-nya, kalau dia dicatat sebagai harta, maka beban di debit, kreditnya adalah perlengkapan, tapi nominalnya adalah yang terpakai. Oke, beban perlengkapan dan perlengkapan. Kenapa dia 4 juta? Tadi dia punya perlengkapan 5 juta, kemudian di data penyesuaian tersisa 1 juta.
Logikanya dia punya perlengkapan 5 juta si salon. Setelah akhir periode dihitung-hitung nih, perlengkapannya tinggal 1 juta. Oh, berarti ada 4 juta perlengkapan yang sudah habis. Maka AJP-nya adalah 4 juta nominalnya. Debitnya beban perlengkapan, kreditnya perlengkapan. Ada penjelasan di sini ya. Nih. Oke, ini udah dipelajari di kelas 10, Ibu hanya mengulang aja. Ya, apabila ada pertanyaan nanti ada chat ya. Oke, langsung masuk ke pendekatan laba rugi. Nah, jika menggunakan pendekatan laba rugi, artinya dicatat sebagai beban. Soal disingkat menjadi, ya biar gampang maksudnya ya. NS-nya apabila dicatat sebagai beban atau pendekatan laba rugi. Ingat tadi laba rugi itu hanya beban dan pendapatan. Kalau neraca harta utang modal. Nah, soal disingkat menjadi NS adalah beban perlengkapan atau supplies expense 5 juta rupiah. DP-nya perlengkapan yang tersisa 1 juta rupiah. Ya, DP itu tidak akan berubah, memang itulah soalnya ya. Ya, NS-nya yang berubah sesuai pendekatannya. Nah, maka AJP-nya kebalikan dari yang nomor 1 tadi, pendekatan neraca. Kalau neraca berarti bebannya di debit sebesar terpakai. Nah, kalau dia pendekatan laba rugi, bebannya yang dikredit sebesar yang tersisa. Kalau tersisa masih ada, makanya di debit perlengkapannya. Nah, berarti perlengkapan 1 juta, beban perlengkapannya dikredit 1 juta rupiah. Oke, paham ya? Nah, artinya di sini apabila dia dicatat dengan pendekatan laba rugi, maka tidak usah dihitung jika DP-nya adalah tersisa. Nah, tapi kebalikannya, kalau DP-nya Ibu ubah jadi terpakai 1 juta, maka di sini bukan 1 juta lagi, tetapi 5 juta dikurang 1 juta adalah 4 juta rupiah. Ya, apabila DP-nya diganti jadi terpakai, maka AJP-nya nominalnya adalah 4 juta. Kalau dia pendekatan neraca tidak usah dihitung karena sudah langsung ada di sini terpakai. Karena pendekatan neraca itu adalah yang terpakai. Paham ya? Lanjut. Masuk kita ke nomor 2. Penyusutan aktiva tetap, depreciation expense. Nah, penyusutan merupakan alokasi harga perolehan aktiva tetap selama usia ekonomis. Ya. Jadi kalau masih bisa terpakai, masih bisa dipakai, akan dipakai dengan menggunakan metode-metode penyusutan. Apabila usia ekonomisnya sudah habis, maka akan terjadi penghentian aktiva tetap. Nah, bisa dijual, bisa ditukar, bisa dibuang, ya gitu ya. Itu nanti dipelajari di guru yang lain, yaitu Pak Lamhot kalau kalian ya, kalau kelas 11 ya. Nah, penyesuaian dilakukan untuk mengakui besarnya kos. Kos itu biaya yang menjadi beban. Nah, jurnal penyesuaiannya atau AJP-nya adalah debitnya beban penyusutan aktiva tetap, kreditnya akumulasi penyusutan aktiva tetap, nominalnya tergantung metode yang akan dipakai. Bahasa Inggrisnya yang ini, ya, siapa tahu belum pernah dengar, maka Ibu sertakan akunnya dalam bahasa Inggris, yaitu depreciation of fixed asset. Fixed asset tinggal dilihat nanti soalnya apa, aktiva tetapnya apa, apakah mesin, apa kendaraan, gedung, peralatan dan sebagainya. Kemudian accumulated of fixed asset, ya, kalau fixed assetnya di atas tadi peralatan, maka di sini juga
juga peralatan. Itu pasti sudah mengerti ya. Lanjut kita ke soal-soal. Oh ya, belum soal. Maaf. Metode penyusutan aktiva tetap. Sebenarnya ini nggak harus Ibu buat. Ini pelajaran akuntansi keuangan. Kita praktikum akuntansi perusahaan jasa dagang manufaktur. Jadi semua yang kalian pelajari nanti di akuntansi yang lain akan kita aplikasikan di praktikum. Nah, untuk pengenalan aja, metode penyusutan aktiva tetap ini terdiri dari 5 metode. Ya, metode garis lurus, metode menurun berganda, metode jumlah angka tahun, metode satuan jam kerja, terakhir metode satuan hasil produksi. Nah, untuk yang ini Ibu pakai hanya metode garis lurus karena gampang ya. Oke, masuk kita ke contoh soal. Ya, tapi sebelum masuk ke contoh, ini adalah metode garis lurus, straight line method. Ada rumus-rumusnya seperti ini. Penyusutan sama dengan HP dikurang NS dibagi N. Ini keterangannya. HP adalah harga perolehan aktiva tetap. NS adalah nilai sisa atau nilai residu. N sama dengan umur ekonomi aktiva tetap. Yang kedua, rumus mencari nilai buku. Nah, NB, nilai buku itu adalah NB. NB sama dengan HP, bukan handphone ya. HP itu harga perolehan dikurang akumulasi penyusutan. Nah, kalau ini udah tahu, mengerjakannya gampang sekali. Masuk kita ke soal. Nah, ini ada soal-soalnya, panjang banget soalnya. Nah, di sini kita masuk ke bengkel motor Joni, mempunyai data NS sebagai berikut. Ini sebenarnya harusnya Ibu buat pakai tabel NS, tapi udahlah seperti ini aja ya. Ada peralatan, ada akumulasinya, ada mesin, ada akumulasinya, ada gedung, ada akumulasinya. Di data penyesuaian, aktiva tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus dengan keterangan di sini ada dalam kurung. Nilai sisa peralatan 1 juta dan umur ekonomis 5 tahun. Nah, ini peralatan, kemudian 5 tahun. Nilai sisa mesin, ini mesin ya, ini peralatan lagi. Aduh, yang 3 juta ini adalah mesin. Tadi salah ketik. Nah, yang peralatan yang di sini yang 3 juta ganti jadi mesin. Dan umur ekonomis 6 tahun ya. Nilai sisa gedung. Nah, ini kan ada 3 aktiva tetap. Ada peralatan, mesin dan gedung ya, itu. Kemudian hitung penyusutan masing-masing aktiva tetap dan buat AJP-nya. Masuk kita ke penyelesaiannya. Oke. Nah, ini nomor 1. HP peralatan 6 juta, NS peralatan 1 juta, N peralatan 5 tahun. Nah, buat dulu seperti ini biar gampang masuk ke rumus. Tadi rumus penyusutan HP kurang NS dibagi N. Nah, udah ada di sini semua, tinggal masuk angkanya nih. Penyusutan peralatan dapat 1 juta. Setelah dapat 1 juta, maka AJP-nya masuk. Tadi Ibu bilang jurnalnya seperti ini, tergantung dia yang disusutkan aktivanya apa, yaitu peralatan. Maka beban penyusutan peralatan, akumulasi penyusutan peralatan di kredit sebesar 1 juta rupiah. 1 juta rupiah berasal dari 6 juta dikurang 1 juta dibagi 5 tahun. Ya, seperti itu. Dengan mesin juga sama. Dia dapat jadi 2 juta karena dia adalah harga perolehannya 16, NS-nya 3 juta, N-nya 6 tahun, tinggal masukkan angka 2 juta, masuk ke AJP 2 juta juga. Yang ketiga juga sama ya, dapat 10 juta. Ya, jadi prosesnya seperti ini biar gampang. Nanti kalau ada soal seperti ini juga prosesnya ya. Ibu maunya langsung yang detail, bahwa kamu mengerti maksudnya dari mana hasilnya ya. Kemudian
ada AJP-nya ini dapat 10 juta rupiah. Jadi kita hanya mau mencari berapakah penyusutan aktiva tetap tersebut, ya, terlepas dari metode yang digunakan. Nah, dengan soal yang sama tapi dengan data penyesuaian yang berbeda. Nih, ya, soalnya sama sampai nomor 6. Tapi di sini aktiva tetap disusutkan dengan menghitung 10% dari nilai buku peralatan, 15% dari nilai buku mesin, 8% dari nilai buku gedung. Hitunglah penyusutan. Nah, pertanyaannya sama ya seperti yang tadi. Nah, caranya seperti ini. Sama seperti yang tadi, tinggal tuliskan NB yang tadi rumusnya Ibu tunjukkan lagi. Nah, nih. Ada rumus NB. NB adalah HP dikurang akumulasi penyusutan. Ingat, masukkan dulu ya data-datanya. HP peralatan 6 juta, akumulasinya 1 juta. Nilai buku sama dengan, ini rumus ya, nilai buku sama dengan HP dikurang akumulasinya. Ini NB sama dengan 6 juta dikurang 1 juta sama dengan 5 juta. Maka penyusutan peralatan adalah, lihat di soal tadi, peralatan berapa? 10% dari NB peralatan. Karena NB nya sudah dapat 5 juta, maka 10% dari 5 juta adalah 500.000. Setelah dapat 500.000, maka di sini akan ditulis 500.000 nominalnya, AJP nya tetap sama, yaitu beban penyusutan peralatan. Peralatan apabila soalnya yang disusutkan adalah peralatan. Itu berlaku untuk mesin gedung dari soal sebelumnya. Oke, itu aja untuk pertemuan kali ini. Nanti ada soal latihan. Nah, ini latihan yang pertama mengenai perlengkapan. Buat angkanya agak sedikit agak kompleks sedikit, tapi gampang tetap. Karena akuntansi itu harus memakai kalkulator, nggak usah pakai otak, langsung aja pakai kalkulator, tak dapat ya. Nah, ini ada pendekatan neraca, nanti semua lengkap dengan penjelasannya, sama seperti model yang Ibu tuliskan tadi, caranya persis. Nomor 2 adalah penyelesaian dari soal yang ini, soal tadi yang NB peralatan tadi sudah kita kerjakan. Sekarang yang mesin dan gedung ya, buat AJP-nya dengan cara menghitung NB-nya dulu ya, baru ketahuanlah berapa penyusutan dari masing-masing aktiva tetapnya. Oke, ini saja untuk di video ini. Tapi nanti untuk kelanjutannya, kalau masih ada waktu, Ibu buat aktivitas lainnya di slide-slide berikutnya ya. Oke, demikian. Lanjut kita ke, nah ini nanti latihan soal ini dikerjakan di bukunya dengan serapi-rapinya, kemudian dikumpulkan melalui Google Classroom nanti yang akan menyusul linknya seperti biasa ya. Nanti dengan settingan waktu yang tidak tidak merugikan kedua belah pihak, seperti itu. Oke ya. Kayaknya itu saja deh ya. Kalau ada pertanyaan nanti boleh lanjut di chat japri ke Ibu, boleh ya. Tapi ini sebenarnya penjelasannya udah gampang banget, udah gampang dimengerti lah ya. Oke, terima kasih ya untuk mendengarkan video ini. Aktivitas berikutnya masuk ke kuis. Sebelum masuk ke latihan soal, mungkin kuis atau soal-soal yang gampang untuk menghabiskan waktu kita yang 2 jam. Demikian ya.